Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas terkait dengan rasio solvabilitas, dan sedikit saya akan masuk ke rasio profitabilitas khususnya untuk yang pemanfaatan aset. Nah, agar saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silakan saudara download dulu untuk materi yang sudah saya upload di virtual class. Oke, kita masuk dulu untuk pembahasan di minggu ini. Baik, yang akan saya bahas pertama itu adalah rasio solvabilitas atau long term debt paying ability. Nah, di sini untuk rasio solvabilitas ini adalah rasio yang memang bermanfaat untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya dalam jangka panjang, Kalau jangka pendek, kemarin sudah kita bahas di likuiditas, tetapi kalau untuk solvabilitas ini adalah memenuhi semua kewajiban finansial yang jangka panjang. Nah, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang jangka panjang itu dipengaruhi oleh stabilitas finansial dan juga bagaimana kelangsungan hidup suatu perusahaan. Ya, ini solvabilitas ini dipengaruhi dua hal ini, ya. Nah, untuk stabilitas finansial itu adalah dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kas. Nah, untuk laba bisa dilihat datanya melalui laporan laba rugi. Kemudian kalau untuk kas itu bisa dilihat di dalam laporan arus kas, khususnya untuk bagian kegiatan operasionalnya. Ya. Oke, kemudian untuk kelangsungan hidup perusahaan itu dipengaruhi oleh struktur ekuitas perusahaan. Nah, struktur ekuitas perusahaan ini adalah perimbangan antara jumlah ekuitas yang diterima dari sumber di luar, eksternal itu di luar perusahaan, dan juga jumlah ekuitas yang diterima dari dalam perusahaan atau dari ekuitas sendiri. Nah, ini akan lebih baik apabila memang proporsi dari sumber eksternal ataupun internalnya ini jauh lebih besar yang internal. Berarti kalau misalnya perusahaan itu memiliki dana eksternal, dana yang berasal dari eksternal itu yang cukup tinggi, ini bisa dibilang kurang baik strukturnya. Akan lebih baik itu dari internal dulu. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk rasio solvabilitas di sini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan rasio likuiditas. Artinya, apabila likuiditas perusahaan baik, maka solvabilitas perusahaan biasanya juga baik. Nah, ini bisa dibilang tergantung atau belum tentu. Ya, kenapa? Karena kalau kita kembali ke materi likuiditas, di sini kaitannya untuk likuiditas itu adalah finansial jangka pendek. Harapannya kalau misalnya finansial jangka pendeknya ini bisa diselesaikan, maka perusahaan itu mampu melakukan penyelesaian finansial yang jangka panjang. Harapannya demikian. Maka statement di sini apabila likuiditasnya baik, maka solvabilitasnya juga akan baik, tetapi ini belum tentu, bisa jadi likuiditasnya baik tetapi solvabilitasnya kurang baik, karena untuk jangka panjang ini pasti kriterianya cukup berbeda dengan jangka pendek, maka perlu ada yang namanya analisis untuk kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan finansial jangka panjang. Nah, di sini untuk rasio solvabilitas itu ada sama seperti yang likuiditas, ada yang utama dan ada yang tambahan. Kita bahas dulu untuk yang utama. Yang pertama itu adalah total operating cash flow to total debt ratio. Di sini rumusnya itu adalah arus kas kegiatan operasi dibagi dengan total liabilitas. Nah, untuk total operating cash flow to
total debt ratio ini digunakan untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan menggunakan arus kas kegiatan operasinya. Ya, jadi dari kegiatan intinya perusahaan, apakah bisa melakukan penyelesaian finansial jangka panjangnya. Itu untuk rasio yang pertama. Lalu kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang kedua itu adalah time interest earned ratio. Ya, di sini rumusnya itu adalah laba bersih sebelum bunga dan pajak, ya, dibagi dengan beban bunga. Nah, rasio ini itu disebut juga sebagai rasio interest coverage, ya, di mana ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya kita lihat, jika nanti rasionya tinggi, maka perusahaan ini berarti mampu dan bisa mengajukan pinjaman kembali dalam jumlah yang cukup tinggi kalau rasionya tinggi. Ya, berarti kalau rasionya rendah, berarti perusahaan belum mampu. Sehingga apabila ingin mengajukan pinjaman, itu harus ditunda terlebih dahulu. Ya. Oke, selanjutnya adalah rasio yang ketiga, itu adalah debt to total asset ratio atau debt ratio, lebih umum akan saudara dengar itu adalah debt ratio. Rumusnya itu adalah total liabilitas dibagi dengan total aset, ya. Nah, debt ratio ini atau rasio utang ini digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan itu berpatokan utang untuk membiayai asetnya. Jadi, apakah perusahaan itu akan memanfaatkan aset atau membeli aset dengan utang itu seberapa besar? Ya, maka rasio inilah yang digunakan. Ya, maka rasio ini itu digunakan untuk menilai seberapa besar sih atau seberapa tergantungnya sih perusahaan itu membiayai asetnya dengan utang. Ya, nah kreditor itu biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan ini berarti aman karena tidak berpatokan dengan utang tadi. Kalau misalnya terlalu banyak utang, kreditor juga was-was gitu ya untuk memberikan pinjaman. Ya, sehingga untuk perusahaan itu berpeluang lebih tinggi, ya, tidak akan mengalami yang namanya bangkrut karena memiliki utang yang terlalu tinggi. Nah, tingkat rasio yang rendah ini berarti perusahaan itu aman. Ya, berarti utangnya ini jauh lebih rendah daripada total asetnya. Ya, tetapi kalau rasionya tinggi, maka perusahaan ini berarti mengalami kesulitan dalam peminjaman dana. Ya, jadi istilahnya terlalu banyak hutangnya ya daripada aset yang dimiliki. Jadi untuk memiliki aset itu perusahaan itu harus melakukan peminjaman dana atau hutang. Ya, itu untuk debt ratio. Lalu kita masuk ke slide yang selanjutnya. Itu adalah debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio atau debt equity itu adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini rasio ini itu memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Ya, jadi di dalam rasio ini akan memperlihatkan seberapa porsi yang besar sih antara utang dan juga ekuitas yang memang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Apakah lebih banyak ekuitasnya ataukah lebih banyak modalnya? Ya, atau sebaliknya. Ya. Nah, utang di sini jangan sampai melebihi dari modal. Ini secara umum ya. Jadi secara umum utang itu
tidak boleh lebih besar daripada modal, ya. Nah, tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan ini baik. Karena apa? Porsi utangnya itu terhadap modal itu adalah kecil. Jadi yang besar itu adalah porsi modalnya atau porsi ekuitasnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya menunjukkan nilai yang tinggi, berarti ya pemberi pinjaman ini akan mengalami nanti yang namanya berbagai macam masalah. Yang dikhawatirkan adalah ya terkena dampak dari perusahaan yang mungkin memang tidak berkembang ya karena hanya memanfaatkan hutang saja atau untuk kondisi yang istilahnya untuk pembelian aset itu harus dengan utang ya. Maka nanti yang ditakutkan adalah pengembalian dananya juga akan macet ya, seperti itu. Jadi untuk debt to equity ratio ini akan lebih baik jika memang rasionya itu rendah ya. Jadi proporsi hutangnya itu jauh lebih kecil daripada modalnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah debt to tangible net worth. Nah, di sini rumusnya itu adalah total liabilitas dibagi dengan total modal dikurangi dengan aset tidak berwujud. Ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kita masuk ke rasio solvabilitas tambahan ya. Ini adalah fixed charge coverage ratio ya, yaitu dengan cara saudara nanti mencari laba bersih sebelum semua beban keuangan dibagi dengan total beban keuangan. Oke, kita langsung masuk ke slide yang selanjutnya. Kita masuk ke contoh saja ya. Ini untuk contoh ya, contoh soal. Nanti kita akan mencari rasio-rasio solvabilitas berdasarkan dari contoh soal ini. Nah, sebenarnya contoh soal ini tuh sama dengan yang likuiditas, hanya ini saya pindah di slide yang solvabilitas. Ya, di sini ada laporan posisi keuangan tahun 2017 dan 2018. Ya, mulai dari aset ya. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah lanjutannya untuk aset tetap. Lalu liabilitas mulai dari liabilitas lancar. Lalu selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang. Lalu ekuitasnya. Kemudian total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini jumlahnya harus sama ya antara total aset dengan total liabilitasnya. Nah, selanjutnya akan disajikan juga data laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini mulai dari penjualan ya dari tahun 2017 dan juga 2018, kemudian beban pokok, kemudian laba kotor, lalu beban usaha, kemudian laba usaha sampai dengan laba setelah pajak ya. Nah, untuk pembahasan, untuk jawaban sebenarnya sudah saya cantumkan di slide ini. Hanya untuk penjelasan saya akan menggunakan bantuan Word ya. Oke, kita akan bahas untuk contoh soal ini. Oke, kita akan masuk ke perhitungan contoh soal solvabilitas ya. Tadi soalnya itu adalah menggunakan laporan posisi keuangan. Lalu ini ya, ini adalah kolomnya. Jadi nanti saudara akan diberikan kolom seperti ini. Ini sudah ada angkanya kebetulan. Tetapi kita akan mencari dulu ini angkanya dari mana sih gitu ya. Yang pertama itu adalah kita akan menghitung debt to total assets. Nah, di sini rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset. Ya, berarti total liabilitas ya, total liabilitas berarti liabilitas lancar
ditambah dengan liabilitas jangka panjang, ya, dibagi dengan total aset. Ya, total asetnya itu adalah 107.500, maka ketemunya adalah 0,53, sama dengan yang di sini, ya. Kemudian di tahun 2018 sama, kita tambahkan total liabilitas, ya. Liabilitas berarti liabilitas lancar dengan liabilitas jangka panjang, ya, berarti 21 juta ditambah 30 juta, ya, 21 ditambah 30 juta, kemudian dibagi dengan 93.500, ya. Ini total liabilitas, otomatis di aset juga 93.500, maka ketemu 0,55, ya. Itu untuk debt to total assets. Kemudian untuk debt to equity-nya itu dicari dengan cara total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, ya. Total liabilitas tadi nilainya sama dengan yang ada di perhitungan pertama, hanya kita perlu mencari total ekuitas. Total ekuitasnya berapa? Total ekuitasnya adalah 50.500, maka 57 dibagi 50.500 ketemu 1,13. Silakan sambil dicoba apakah perhitungan saya keliru atau tidak, ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk total liabilitas sama, ya, 51 dibagi 42.500 ketemu 1,2. Lalu yang selanjutnya adalah time interest earned. Nah, di sini untuk time interest itu rumusnya adalah laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Nah, beban bersih sebelum bunga dan pajak itu adalah, ya, ini laba usaha, ya. Berarti ini adalah 20 juta dibagi 6 juta. Beban bunganya itu masuk di beban di luar usaha itu adalah 6 juta. Maka ketemu 3,33. Lalu di tahun 2018 itu adalah 15 juta, ya, dibagi dengan beban di luar usaha atau beban bunganya, ya. 5 juta ini kebetulan masuk di beban di luar usaha, tapi kalau nanti ada beban bunga sendiri, silakan saudara pilih beban bunga tersebut, ya, karena ini asumsinya beban di luar usaha itu adalah beban bunga. Ketemu 3. Nah, alangkah lebih enaknya kalau perhitungan itu diberikan digit 2 di belakang koma, gitu ya. Jadi jangan dibulatkan penuh, karena biasanya nanti akan terjadi yang namanya geser terlalu jauh, ya. Nah, dari perhitungan ketiga ini mari kita simpulkan, ya. Yang pertama itu adalah dari segi kemampuan perusahaan mengembalikan pokok pinjaman jangka panjang, perusahaan sudah berada pada batas maksimal kemampuannya, ya. Bahkan sebetulnya perusahaan sudah sedikit melampaui kemampuan yang dimiliki, ya, untuk debt to total asetnya, ya. Kemudian untuk rasio dari atas ini diperoleh untuk debt to total aset, ya, itu adalah lebih dari 0,5, karena sini 0,53 sama 0,55. Kemudian rasio debt to equity-nya itu lebih dari 1, ya. Nah, di sini terlihat itu ada kecenderungan bahwa perusahaan itu semakin melampaui batas kemampuannya. Hal ini bisa dilihat dari besarnya angka-angka di atas dari tahun 2017 sampai 2018, ya. Ini nilainya cukup tinggi, ya. Kemudian di masa yang akan datang perusahaan ini masih membutuhkan tambahan dana jangka panjang, ya.
sebaiknya tidak dipenuhi dengan cara menambah utang jangka panjang lagi. Lalu dari sisi kemampuan perusahaan membayar bunga itu masih cukup besar. Hal ini nampak dari rasio time interest earned-nya yang masih jauh di atas 1, yaitu adalah 3. Ya, berarti masih mampu untuk membayar bunga pinjamannya. Oke, itu adalah contoh kesimpulan untuk yang solvabilitas. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke analisis rasio yang selanjutnya, itu adalah analisis profitabilitas. Ya, analisis profitabilitas. Kita masuk ke slide yang selanjutnya dulu. Oke, untuk analisis rasio rasio profitabilitas ini dimulai itu dari pemberi dana, ya, karena di sini profitabilitas ini kaitannya dengan kinerja, ya. Maka kita lihat untuk memberi dana ini akan, ya, istilahnya melihat bagaimana prospek perusahaan gitu ya. Kemudian akan menyerahkan dana, ya, kepada perusahaan. Lalu oleh perusahaan ini akan dibelikan sejumlah aset, ya, diberikan dalam bentuk aset. Kemudian aset ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasi, maka akan ada yang namanya penjualan. Ya, penjualan dilakukan selama 1 periode, maka harapannya itu bisa menghasilkan laba. Nah, laba ini nanti setelah dilakukan beberapa pertimbangan, ini akan kembali lagi ke pemberi dana. Nah, pemberi dana ini bisa dari memang dari eksternal, bisa dari utang atau penerbitan saham gitu ya. Jadi kembali lagi nanti ke pemberi dana, ya, baik itu nanti bisa dalam bentuk dividen ataupun bisa dalam bentuk kalau hutang berarti pokok dan bunga, ya. Nah, ini alurnya seperti ini, saudara. Nah, untuk rasio profitabilitas sendiri itu ada 3 secara umum, yaitu adalah, atau yang sering dipakai itu adalah rasio kinerja operasi, kemudian rasio pemanfaatan aset, lalu juga rasio kembalian investasi. Nah, untuk rasio kinerja operasi ini dilihat dari laba dan penjualannya atau penjualan dan labanya. Ya. Kemudian untuk rasio pemanfaatan aset ini dilihat dari bagaimana aset dimiliki untuk bisa menghasilkan penjualan. Ya. Kemudian untuk rasio kembalian investasi ini meliputi bagaimana, ya, dana ini digunakan kemudian bisa kembali kepada pemberi dana, maka meliputi dana, aset, penjualan dan laba. Ya. Nah, untuk penjualan ini harus dilakukan secara efektif dan juga efisien. Ya, namanya penjualan itu harus efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini harus seperti apa, ya? Jadi kalau efektif dan efisien itu adalah sesuai dengan tujuan, ya, tetap dengan waktu yang sesuai target, ya, tetapi dengan biaya yang paling minimal. Nah, contoh sederhananya gini. Misalnya saudara itu mau jalan-jalan ke Bandung lah, misalnya jalan-jalan ke Bandung. Oke, saudara naik kereta nih. Saudara misalnya naik kereta eksekutif, ya, katakanlah kereta eksekutif itu harganya itu adalah 1 juta. Kemudian saudara bisa menempuh waktu ke Bandung dengan kereta eksekutif misalnya dalam waktu 2 jam. Katakanlah demikian. Nah, di sini dalam kasus ini, ya,
saudara bisa dikatakan efektif atau efisien di sini. Ya, kalau dilihat dari kasus ini, saudara mengeluarkan biaya 1 juta, tapi saudara bisa menempuh 2 jam. Ya, maka dalam kasus ini, saudara ini sebenarnya efektif. Kenapa? Karena saudara bisa menempuh Jogja Bandung itu 2 jam. Tetapi saudara tidak efisien. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Ya. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti ini, saudara ke Bandung, lalu saudara naik kereta ekonomi. Harganya kereta ekonomi katakanlah Jogja Bandung itu adalah 250.000. Tetapi saudara harus menempuh waktu 8 jam misalnya. Ya, 8 jam. Maka di dalam kasus ini saudara efisien tetapi tidak efektif. Nah, maka ketika harus melakukan suatu kegiatan efektif dan efisien, ini harus melihat jangka waktu yang dikorbankan itu atau yang dikeluarkan berapa lama, ya. Kalau bisa sesingkat-singkatnya sesuai dengan target, tetapi dengan biaya yang minimal. Nah, ini PR banget nih bagaimana bisa melakukan penjualan yang efektif dan efisien. Nah, untuk penjualan efektif dan efisien ini kaitannya nanti dengan pemanfaatan aset. Aset ini ketika dimanfaatkan sebisa mungkin harus ya yang namanya efektif. Ya, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa menghasilkan yang lebih banyak, itu efektif. Ya, tetapi kalau pada rasio kinerja operasi ini harus efisien. Sebisa mungkin meminimalkan yang namanya beban atau biaya yang keluar. Ya, kalau pemanfaatan ini karena berkaitan dengan waktu, aset ini pasti berkaitan dengan waktu, maka seminimal mungkin waktunya tetapi bisa menghasilkan manfaat yang cukup besar. Itu ya. Nah, ini harus imbang nih antara efektif dan efisien di sini. Ya. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, di slide ini ya, ini kita baru masuk ke pengertian dari profitabilitas. Nah, profitabilitas di sini merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset. Ya, kemudian beroperasi secara efisien dan memberikan kembalian atau return kepada investor. Nah, ini baru bisa dikatakan kemampuannya baik apabila bisa memanfaatkan ketiga ini. Ya, yaitu adalah bisa melakukan atau memanfaatkan aset dengan efektif, kemudian bisa melakukan operasi dengan efisien, lalu bisa memberikan kembalian kepada investor. Maka dalam rasio profitabilitas itu dipecah menjadi 3 kelompok, yaitu adalah rasio pemanfaatan aset, kemudian rasio kinerja operasi, lalu rasio kembalian investasi. Ya. Baik, selanjutnya yang pertama yang akan dibahas itu adalah yang pemanfaatan aset dulu. Nah, rasio pemanfaatan aset ini adalah rasio yang bermanfaat untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Nah, di sini konteksnya untuk menghasilkan laba melalui kegiatan operasi. Ya, kalau misalnya dalam perusahaan dagang itu bisa menghasilkan penjualan, ya. Kalau di jasa bisa mendapatkan pendapatan jasa, gitu ya. Nah, kemudian rasio ini ya bermanfaat untuk mengukur efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Nah, efektivitas pemanfaatan aset ya dalam kegiatan operasi ditentukan dari jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan jumlah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang bersangkutan. Nah, ini harus
kita lihat apakah dikatakan efektif itu dari jumlah yang dihasilkan atau jumlah yang penjualannya kita bandingkan dengan jumlah aset yang dipakai. Ya, apakah banyak untuk menghasilkan hasil yang banyak atau asetnya cukup sedikit tapi bisa menghasilkan penjualan yang cukup tinggi, gitu ya. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Ya, baik, untuk jenis rasio pemanfaatan aset yang pertama itu adalah aset turnover. Ya, di sini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, rasio ini ya digunakan untuk mengukur nilai penjualan yang didapatkan dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini biasanya digunakan sebagai indikator dari efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk mendapatkan penghasilan. Nah, semakin tinggi nanti perputaran asetnya atau semakin tinggi rasionya, maka semakin efisien perusahaan dalam mencetak uang dari aset yang dimiliki. Ya, jadi kalau semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efisien. Berarti kalau semakin rendah, ya, berarti perusahaan masih kurang efisien dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan penjualan atau mendapatkan penghasilan. Ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah working capital turnover. Nah, di sini adalah rumusnya itu adalah penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja. Nah, modal kerja nanti itu ada rumusnya, saudara. Modal kerja itu adalah aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, ini nanti dicari rata-rata modal kerjanya. Ya. Nah, untuk rasio ini itu adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih. Nah, rasio ini itu nanti mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh untuk setiap rupiah modal kerjanya. Ya, jadi di sini nanti akan membandingkan antara penjualan dengan kelebihan dari aktiva lancar dengan kewajiban lancar itu adalah modal kerja, ya. Kemudian untuk menunjukkan banyaknya penjualan yang bisa dihasilkan untuk setiap modal kerja, ya. Itu adalah working capital turnover. Kemudian selanjutnya adalah fixed asset turnover. Nah, di sini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aset tetap. Nah, di sini sama, hanya saja fokusnya ada di aset tetap. Jadi, untuk rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari penggunaan dana yang tertanam pada aset tetap seperti pabrik, peralatan, ya, yang memang digunakan untuk kegiatan operasi dalam rangka menghasilkan penjualan atau kalau bisa dibilang berapa rupiah sih penjualan yang bisa dihasilkan dari aktiva yang dimiliki, aktiva tetap yang dimiliki, ya. Itu untuk fixed assets turnover. Lalu selanjutnya adalah other assets turnover. Nah, ini berarti aset lain, ya. Nah, ini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata aset lain. Nah, untuk rasio pemanfaatan aset lancar lain masih dapat dirinci lebih lanjut menjadi cash turnover, kemudian account receivable turnover, kemudian juga inventory turnover. Ini seperti rasio aktivitas, saudara, pemanfaatan aset, ya. Jadi ini nanti tergantung dari aset yang akan kita gunakan sebagai perbandingan dalam menghasilkan penjualan, ya.
Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Itu adalah contoh. Ini soalnya sama dengan yang di solvabilitas, hanya kita akan fokus mencari atau menghitung rasio-rasio setelah nanti memberikan kesimpulan terhadap hasil yang sudah kita kerjakan. Ya, oke, saya ini skip untuk soal karena sama. Kita nanti akan masuk untuk pembahasan cara menghitungnya. Ya, oke, kita akan bahas perhitungannya. Baik, untuk contoh profitabilitas ya, ini saya buat di Word juga ya. Untuk soal ini sama, jadi tadi di soal yang solvabilitas itu juga saya bahas di profitabilitas. Nah, di sini untuk rasio profitabilitas khususnya untuk pemanfaatan aset itu yang digunakan adalah total asset turnover, kemudian working capital turnover dan juga fixed asset turnover. Nah, di sini yang pertama dulu, ya ini sudah ada nilainya, tapi kita cek satu persatu. Mulai dari total asset turnover itu adalah rumusnya penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset ya. Nah, di sini penjualan bersihnya kita cek itu adalah 160 ya, dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, total aset itu karena ini adalah tahun ke-0, maka ini langsung menggunakan aset total aset di tahun tersebut. Ya, maka di sini nilainya adalah 1,49. Tetapi berbeda di tahun 2018, di sini adalah untuk yang rata-rata total aset itu adalah total aset tahun lalu ditambah total aset tahun ini ya, dibagi dengan 2. Ya, untuk total penjualannya ya, penjualan bersih itu ada 135. Maka ketemu 1,34. Ya. Lalu selanjutnya itu adalah working capital turnover. Nah, sebelum saudara menghitung, karena rumusnya di sini adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata modal kerja, saudara hitung dulu modal kerja di masing-masing tahun. Untuk tahun 2017 ya, modal kerjanya adalah 25.500.000 dikurangi 17 juta. Ya, ini aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Maka ketemu nilainya adalah 8 juta. Ya, liabilitas lancar 25.500 dikurangi dengan 17. Ya, ketemu 8,5 juta. Lalu di tahun 2018 itu adalah 26.500.000 dikurangi 1 juta. Ya, maka ketemu 5.500.000. Nah, baru kita bisa menghitung working capital turnover-nya untuk tahun 2017 karena ini belum bisa kita cari rata-ratanya karena tahun ke-0 ya. Maka di sini kita isikan working capital di periode tersebut, yaitu adalah 8.500.000. Maka 160 juta dibagi 8.500.000. Maka ketemu nilainya adalah 18,82. Lalu untuk di tahun 2018, nah ini baru kita cari rata-ratanya, yaitu adalah 8.500.000 ditambah 5.500.000 dibagi 2. Nah, nanti ketemunya adalah 19,25. Silakan saudara coba untuk hitung. Lalu yang ketiga itu adalah fixed asset turnover. Nah, untuk fixed asset turnover ini rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata total aset tetap. Nah, ini dicari ya, total 160 juta dibagi 82 juta. Nah, 82 juta ini adalah rata-rata total aset tetap. Aset tetap ini 82 juta. Ketemu 1,95. Selanjutnya di tahun 2018 ini baru kita rata-rata ya, karena tahun 2017 itu ada aset tetap 67 juta. Maka 82.500 ditambah 67 juta dibagi 2. Ya, 135 dibagi ini ketemu 1,81. Nah, ini harus saudara cek sudah sama atau belum. Ya. Kalau ada yang keliru silahkan bisa dibenahi.
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari rasio di atas, yang pertama itu adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka memperoleh laba di tahun 2018 ini mengalami penurunan. Kita lihat, ini turun saudara. Ya, nilainya 2017 1,49, ini 1,34, berarti mengalami penurunan. Nah, selanjutnya hal ini dapat dilihat di total aset turnover, ya lebih rendah. Kemudian demikian juga untuk kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset, itu juga mengalami penurunan, ya. Untuk kemampuannya juga mengalami penurunan. Lalu untuk kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset lancar di tahun 2018 ini cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Hal ini bisa dilihat untuk turnover-nya, ya fix working capital ini naik saudara, dari 18,82 menjadi 19,25, ya. Nah, yang di demikian ini ya, yang ini tuh adalah aset tetap. Ini juga mengalami penurunan dari 1,95 menjadi 1,81. Oke, seperti itu kesimpulannya saudara. Jadi kesimpulan itu bisa kita lihat per elemen, ya, per elemen rasionya. Nanti untuk total aset rasio bagaimana, working capital itu bagaimana, fixed asset turnover itu bagaimana. Ya, baik itu untuk contoh profitabilitas, ya, baik itu perhitungan dan juga kesimpulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.